Pihak rumah sakit tidak menyarankan saya untuk memberi susu subur, melainkan menyarankan saya untuk mengasih ASI terlebih dahulu. Jadi pihak rumah sakit mendukung ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi ya Bu? Iya. Tempat persalinan selayaknya menjadi tempat bagi ibu dan bayi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Tetapi yang sering terjadi, petugas kesehatan memberikan susu formula kepada bayi yang baru lahir tanpa menanyakan kepada ibunya, apakah air susu ibu keluar atau tidak. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting di mana wajib memberikan informasi dan edukasi eksklusif kepada ibu. Dukungan tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan ASI eksklusif dapat dimulai sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI eksklusif. Informasi dan edukasi yang diberikan meliputi keuntungan dan keunggulan ASI, gizi ibu dan persiapan, serta mempertahankan menyusui. Untuk produk pengganti ASI sebagai menu utama bayi pada usia 0-6 bulan, dihimbau untuk tidak melakukan promosi atau publikasi dalam bentuk apapun. Peraturan tersebut telah berjalan, namun promosi pemasaran produk susu formula dilakukan secara berlebihan sehingga melanggar kode WHO. Karena promosi tersebut terjadi pada semua media, langsung ke konsumen dan ke petugas kesehatan, di mana setiap tenaga kesehatan dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan tidak boleh memberikan susu formula kepada bayi kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu jauh dari bayi. Jika dokter, tenaga kesehatan, dan rumah sakit tidak mentaati ketentuan mengenai ASI eksklusif dan susu formula, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin. Iya, selama 6 bulan sampai sekarang saya masih memberi anak saya ASI eksklusif. Oke. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Jadi, ASI eksklusif ini merupakan ASI atau air susu ibu yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga usia 6 bulan, di mana tidak ada nih tambahan makanan ataupun minuman lain selain pemberian ASI yang diberikan oleh si ibu. Dan WHO pun merekomendasikan untuk pemberian ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan dan dilanjutkan dengan ASI hingga usia 2 tahun. Kenapa sih ASI eksklusif ini dikatakan sangat penting sekali sehingga menjadi makanan terbaik dan yang utama bagi si bayi sendiri? Karena ASI ini dapat memberikan kehidupan yang baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan serta dapat meningkatkan kecerdasan si bayi sendiri. Dan di dalam ASI ini juga terdapat antibodi yang diperlukan oleh si bayi untuk melawan penyakit-penyakit yang dapat menyerangi si bayi sendiri seperti diare, infeksi saluran pernafasan maupun pneumonia. Selain pemberian ASI eksklusif yang bermanfaat bagi si bayi, pemberian ASI eksklusif ini juga dapat bermanfaat bagi si ibunya nih. Apa aja sih? Yaitu dapat menjaga kesehatan si ibu dengan mengurangi risiko terkena kanker payudara dan dapat membantu ibu untuk menjalin ikatan batin kepada si anaknya sendiri. Dan pemberian ASI eksklusif ini juga dapat mengurangi pengeluaran keluarga nih. Kenapa sih? Karena tidak ada pembelian sufor atau susu formula yang sangat mahal. Karena sayang banget kan sudah mengeluarkan uang yang banyak tetapi justru malah memberikan dampak yang buruk bagi anak ke depannya nanti. Dan apa sih dampak buruk ke depannya itu? Bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif ini akan lebih rentan terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes, serta dapat juga mengakibatkan kekurangan gizi dan obesitas. Serem banget kan? Jadi, mari kita dukung gerakan ASI eksklusif di Indonesia. Alhamdulillah selama saya memberi ASI tidak ada kendala sama sekali. Kendala-kendala dalam memberikan ASI eksklusif pada seorang ibu kepada bayi adalah hal yang sangat lumrah dialami oleh setiap kebanyakan ibu. Adapun kendala ibu yang kurang berpengalaman dalam memberikan ASI sering terjadi, di mana biasanya terjadi pada ibu yang baru memiliki seorang anak dengan minim pengetahuan. Salah satunya adalah kesulitan memberikan ASI pada dede bayi. Selain kurangnya
kurangnya pengetahuan dalam memberikan ASI, adapun gangguan kesehatan yang dialami oleh dada bayi nih Mams, yang pasti kita ketahui adalah demam, hidung tersumbat, dan adapun pertumbuhan gigi pada dada bayi akan berpengaruh. Si dada bayi tidak ingin menghisap payudaranya ibu, dan ketika ini terjadi sebaiknya ibu dalam kondisi yang tenang dan tidak panik agar dapat memudahkan si dada bayi untuk menghisap payudara ibu dengan rasa nyaman. Kendala-kendala yang sering kita ketahui yaitu dimana ibu mengalami ASI yang kurang lancar, benar gak Mams? Biasanya ketika hal ini terjadi kepada kebanyakan ibu akan langsung stres, panik, dan merasa belum bisa memberikan ASI kepada dada bayi. Dalam menghadapi hal seperti itu, ibu harus tetap tenang dan tidak stres. Ketika dada bayi menangis dan ingin meminta ASI kepada ibu, sebaiknya ibu memberikan ASI kepada dada bayi, karena walaupun pada kondisi di mana ibu tidak bisa memberikan ASI kepada dada bayi karena tidak lancar ataupun ASInya sedikit, ketika sudah dikasih kepada dada bayi akan menghisap payudara ibu, dapat merangsang payudara ibu untuk memproduksi ASI yang lebih banyak Mams. Dan juga perlu adanya support atau dukungan dari suami ataupun keluarga agar ibu selalu senang dan tetap tidak stres untuk menstimuli produksi ASI yang lebih banyak dan lancar. Apakah ibu tahu gerakan ASI eksklusif? Nggak tahu ya bu. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pemberian ASI secara eksklusif. Padahal pemberian ASI secara eksklusif dapat membantu sistem pertahanan tubuh pada bayi dan amat sangat bermanfaat untuk bayi. Maka saatnya kita mendukung gerakan pemberian ASI secara eksklusif di Indonesia.